Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berbagi dan bercerita tentang kisah perjalanan Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam diturunkan dari surga dan tinggal di bumi. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang menjadi bapaknya umat manusia, merupakan makhluk yang sempurna dan lengkap yang diciptakan oleh Allah SWT, yang telah diciptakan dari tanah liat yang diambil dari seluruh permukaan tanah, seperti yang telah difirmankan di dalam Al-Quran surat Sad ayat 71 sampai dengan 72 yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya." Dan Allah SWT telah menciptakan Nabi Adam konon cerita dengan memiliki tinggi tidak lebih dari 60 hasta. Sementara tinggi anak keturunannya akan terus berkurang seiring dengan perjalanannya waktu. Singkat cerita, setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga dan tinggal di bumi dan mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT, di mana Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, yaitu memakan buah kuldi. Dan sesungguhnya Allah Maha menerima tobat, lagi pula Maha penyayang. Dalam suatu cerita di mana Nabi Adam tinggal di bumi dan dapat ditemukan kembali dengan Siti Hawa bertahun-tahun lamanya, dan setelah bertemu hidupnya selalu berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, dari tempat yang penuh kebahagiaan menuju ke tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Dalam perjalanan hidupnya penuh dengan kelelahan dan penuh dengan perjuangan, selalu ditimpa dengan cobaan dan ujian. Dan ketika Nabi Adam alaihissalam berada di bumi, Allah memerintahkan kepadanya untuk membangun rumah Allah. Allah SWT berkata kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, sesungguhnya aku memiliki tanah suci yang ada di hadapan arsku. Pergilah ke tempat itu dan bangunlah sebuah rumah untukku. Lalu bertawaflah kamu di rumah tersebut, seperti para malaikat bertawaf di arsku." Allah SWT juga mengutus satu malaikat kepada Adam untuk menunjukkan tempat tersebut dan mengajarkan juga cara menasik. Dan disebutkan pula setiap jejak kaki Nabi Adam kelak akan menjadi suatu negeri kelak di kemudian hari. Dan Allah SWT menciptakan Nabi Adam ini secara sempurna. Maka Allah SWT mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda keseluruhan yang ada di bumi dan yang ada di langit. Dan juga semua nama-nama Allah mengajarkan kepada Nabi Adam sebagai bekal untuk menjadi khalifah di bumi, baik yang besar maupun yang kecil. Juga mengenalkan tentang cara bercocok tanam, dan setiap biji yang ditanam dari biji tersebut akan tumbuh menjadi 100 dan menjadi 1000 dan seterusnya. Juga cara memanennya, cara menumbuknya, mengadoninya, dan sampai menjadi roti. Akhirnya Nabi Adam memakan dan menikmati roti tersebut. Ini semua dilakukan dengan usaha-usaha yang cukup keras. Begitu juga mengenal cara berpakaian. Yang pertama kali dikenalkan pakaian berasal dari bulu domba. Awalnya Nabi Adam menyembelih domba,
Lalu ia memintalnya dan menenunnya. Kemudian ia jadikan jubah untuk dirinya dan baju serta kerudung untuk Hawa. Seiring dengan perjalanan waktu, setiap kali Hawa mengandung, maka ia akan melahirkan 2 anak kembar, laki-laki dan perempuan. Suatu ketika, Nabi Adam memerintahkan untuk menikahkan kepada anak laki-lakinya dengan putrinya dari saudara kembar anak laki-laki yang lain, dan seterusnya, di mana anak yang bernama Habil akan dinikahkan dengan saudara perempuan Habil yang memiliki paras begitu cantik, sementara Habil tidak terima dan tidak menginginkan menjadi istrinya. Nabi Adam tetap memerintahkan Habil untuk menikahkan saudara perempuannya kepada Habil. Namun Habil tetap menolaknya karena perintah itu tidak ada rasa keadilannya. Suatu ketika Nabi Adam memerintahkan kepada anaknya yang bernama Habil dan Habil untuk berkorban. Dan tidak lama kemudian, sementara ditinggal pergi oleh Nabi Adam di suatu tempat. Dalam kisahnya, Nabi Adam meminta langit untuk menjaga keluarganya, namun langit menolaknya. Lalu Nabi Adam meminta bumi dan gunung untuk menjaganya, namun juga menolaknya. Akhirnya Habil siap untuk menerima menjaga keluarganya. Akhirnya mereka berdua pergi untuk berkorban dengan membawa korbannya masing-masing. Habil berkorban dengan seekor kambing yang gemuk karena ia adalah seorang peternak. Sedangkan Habil berkorban dari hasil pertanian yang sangat jelek. Setelah keduanya mempersembahkan korbannya, tiba-tiba ada api dari atas menyambar korban milik Habil. Ini pertanda bahwa kurban Habil diterima, sementara kurban milik Habil sama sekali tidak disambar oleh api. Ini pertanda korban milik Habil ditolak. Dengan kejadian tersebut, maka Habil pun marah dan berkata, "Aku akan membunuhmu agar kamu tidak jadi menikah dengan saudara kembar perempuanku." Apa kata Habil? Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Dari kisah tersebut, Nabi Adam merasa gembira dengan korban kedua anaknya tersebut dan merasa senang dengan diterimanya korban Habil, sementara korban Habil tidak diterima. Habil berkata kepada Nabi Adam, "Allah menerima korbannya karena engkau mendoakannya dan tidak mendoakan kepadaku." Padahal Nabi Adam telah mendoakan kepada kedua anak bersaudara tersebut. Setelah mendengar dan mengabarkan kepada Habil, "Korbanmu diterima sedangkan korbanku tidak diterima," maka Habil murka. Akhirnya sampai membunuh saudaranya sendiri yang bernama Habil. Ada beberapa versi cerita tentang pembunuhan ini, bahwa Habil dibunuh dengan cara dipukul dengan besi. Ada yang mengatakan bahwa Habil dibunuh dengan batu ketika sedang tidur. Dan ada pula dengan versi lain yang mengatakan bahwa Habil mencekik dan menggigitnya dengan keras. Dan ada juga dilakukan diterkam binatang buas hingga Habil meninggal dunia. Dan semua itu wallahu alam. Dan setelah terjadi pembunuhan, ada suatu cerita di mana mayat Habil diangkat di atas pundaknya selama 1 tahun oleh Habil. Dan ada pula yang mengatakan 100 tahun. Dan mengapa harus dipikul? Karena merasa bingung diapakan Habil setelah mati tersebut. Akhirnya Allah memberikan isyarat mengirim 2 ekor gagak bersaudara. Keduanya
burung gagak tersebut bertarung dan salah satu burung tersebut mati terbunuh. Dan burung yang membunuhnya turun ke bumi dan langsung menggali tanah, dan setelah itu melemparkan, lalu mengubur dan menimbunnya ke dalam tanah. Dengan kejadian tersebut, Habil melihat burung tersebut, maka ia berkata, "Begitu celakanya aku, kenapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak tersebut, agar bisa mengubur mayat saudaraku ini?" Lalu ia pun melakukan seperti apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut, dan mulai menggali tanah dan menguburnya mayat saudara ke dalam tanah. Setelah mendengar kabar tentang kematian Habil, Nabi Adam pun sangat bersedih. Maka Allah SWT memberi kepadanya anak yang bernama Sid. Nama Sid diartikan pemberian Allah. Nabi Adam dan Hawa memberinya nama tersebut karena ia terlahir setelah terbunuhnya Habil. Ketika Nabi Adam akan meninggal dunia, berpesan kepada anaknya mengajarkan cara beribadah di waktu siang dan malam. Dan ketika Nabi Adam menghadapi sakaratul maut, maka ia berkata kembali kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, aku sangat ingin sekali mencicipi buah surga." Maka mereka mulai pergi mencarikan buah surga untuk ayahnya. Tiba-tiba mereka bertemu dengan para malaikat, dan saat itu mereka membawa kain kafan dan kapas serta minyak wangi untuk Nabi Adam, serta perlengkapan lainnya seperti kapak, sekrop, dan cangkul. Para malaikat tersebut berkata kepada anak-anak Nabi Adam, "Wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari? Apa yang kalian mau? Dan mau kemana kalian pergi?" Ternyata para malaikat mulai mencabut nyawanya, setelah itu memandikan, mengkafaninya, dan memberikan pewangian. Setelah itu menyiapkan untuk membuat liang lahat, dan setelah itu disolati dan dikuburkan. Kemudian dimasukkan ke dalam kuburnya dan meletakkan Nabi Adam di dalam, lalu mereka meletakkan bata di atasnya. Lalu mereka keluar dari kubur, mereka menimbunnya. Lalu mereka berkata, "Wahai anak keturunan Adam, ini adalah sunnah kalian." Konon cerita, pada saat Nabi Adam meninggal dunia, matahari dan bulan sempat mengalami gerhana selama 7 hari 7 malam. Dan selang 1 tahun baru Nabi Adam meninggal dunia. Lalu disusul oleh Siti Hawa juga meninggal dunia. Itulah kisah singkat tentang perjalanan kehidupan Nabi Adam alaihissalam setelah diturunkan dari surga dan hidup di bumi sampai wafatnya. Semoga dengan kisah cerita singkat ini dapat membawa manfaat dan menambah pengetahuan. Dan jangan lupa beri komentar untuk saling ingat mengingatkan tentang kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.